Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih telah bergabung di video saya kali ini. Saya Aina Sadia dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Pada video kali ini, saya akan memaparkan 11 materi seputar tentang pengantar ekonomi makro, seperti konsep ekonomi makro Islam, uang dalam ilmu makro Islam, inflasi dan perspektif Islam, dan masih banyak materi-materi lainnya yang tidak kalah penting dan menarik. Tanpa berlama-lama lagi, yuk simak video penjelasannya. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu konsep ekonomi makro Islam. Apa sih itu konsep ekonomi makro Islam? Nah, ekonomi makro Islam adalah sistem ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan sosial dengan mengacu pada ajaran Islam. Sistem ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada distribusi kekayaan yang adil, penghapusan riba, dan mendorong investasi berbasis syariah. Prinsip-prinsip ekonomi makro Islam. Yang pertama yaitu tauhid, yaitu keyakinan bahwa segala aspek ekonomi harus berlandaskan pada ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu keadilan, di mana distribusi kekayaan yang adil dan penghindaran eksploitasi ekonomi. Yang ketiga, zakat dan infak, yaitu instrumen untuk mengurangi ketimpangan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang keempat, sistem bagi hasil, di mana sistem bagi hasil ini dapat mendorong kerjasama dalam investasi berbasis keadilan. Dan yang terakhir yaitu jaringan riba, di mana jaringan riba ini dapat mendorong praktik bunga dalam transaksi keuangan. Selanjutnya ada perbedaan ekonomi makro Islam dan konvensional. Ekonomi makro Islam berbeda dari ekonomi konvensional dalam berbagai aspek seperti sistem keuangan, kebijakan fiskal, dan distribusi kekayaan. Dalam ekonomi konvensional, suku bunga menjadi instrumen utama dalam kebijakan moneter, sedangkan dalam ekonomi Islam, sistem bagi hasil dan zakat menjadi instrumen utama, seperti implementasi ekonomi dan makro Islam. Yaitu ada peran pemerintah dalam ekonomi makro Islam. Peran pemerintah di sini memiliki peran penting dalam menerapkan kebijakan ekonomi Islam, seperti pengelolaan zakat, penghapusan riba, serta mendorong sistem keuangan syariah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya ada pengaplikasian kebijakan moneter Islam. Pengaplikasian kebijakan moneter Islam ini meliputi instrumen-instrumen moneter yang digunakan oleh bank sentral, seperti reserve requirement, yang paling kurang disediakan 20% sampai 110% untuk simpanan mata uang asing. Ada juga bank-bank komersial. Bank-bank komersial ini harus mencapai dan memelihara rasio likuiditas sebesar 10% dari dana giro dan tabungan dalam bentuk mata uang lokal. Ada juga plafon kredit sebesar 90% diprioritaskan pada pertanian, ekspor, perindustrian, perumahan rakyat, profesional dan profesional dan pengrajin, pertambangan, transportasi, dan pergudangan. Ada juga margin, yang dimana margin ini keuntungannya minimum murabahah 10% sampai 50%. Dan yang terakhir itu ada penyertaan minimum nasabah untuk perjanjian musyarakah sebagai alat untuk mengatur jumlah ketersediaan sumber daya untuk kredit dan lain-lainnya. Selanjutnya ada instrumen kebijakan ekonomi makro Islam, di mana kebijakan fiskal meliputi pengelolaan zakat, infak, dan wakaf untuk pembangunan ekonomi. Kemudian ada kebijakan moneter Islam, di mana kebijakan moneter Islam ini menggunakan instrumen berbasis syariah seperti sistem bagi hasil dan pembiayaan tanpa riba.
Selanjutnya ada distribusi kekayaan, di mana distribusi kekayaan ini menghindari kerenjangan atau kesenjangan ekonomi dengan sistem redistribusi yang adil. Itulah tadi pemaparan dari materi yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua. Baik, langsung saja kita masuk di materi yang kedua, yaitu uang dalam ilmu makroekonomi Islam dan konvensional. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu sejarah uang Islam. Nah, sejarah uang Islam pada masa Nabi Muhammad SAW, masyarakat Arab Hijaz pada masa jahiliyah tidak memiliki mata uang sendiri. Mereka menggunakan mata uang yang mereka dapat atau terima berupa dinar emas dan dirham Hercules, dirham perak, dinasti Bizantium, dan Sasan dari Irak. Lalu pada masa Khalifah, tepatnya pada masa Umar, uang logam sangat terasa dengan penetapan standar untuk koin dinar dan dirham. Berat 7 dinar sama dengan berat 10 dirham. Standar dinar emas adalah emas 22 karat sebesar 4,25 gram. Sedangkan dirham harus terbuat dari perak murni sebesar atau seberat 3 gram. Dan pada masa Umayyah atau Muawiyah pada tahun 661 sampai 680 Masehi memperkenalkan uang kertas sebagai simbol otoritas dan kesatuan dalam ekonomi Islam. Pada masa pemerintahan Muawiyah memperkenalkan dinar emas dan dirham perak sebagai mata uang yang sah di wilayah kekuasaan Islam. Percetakan dinar dan dirham ini sangat mempengaruhi oleh kebijakan dan tradisi moneter dari Bizantium dan Persia. Namun, dengan modifikasi yang mencerminkan identitas dan prinsip-prinsip Islam. Dan pada masa Abbasiyah, tepatnya pada bulan Rajab 191 Hijriah, dinar Hasyimin mengalami depresi sebesar setengah butir yang terus berlanjut sepanjang periode tersebut. Pada masa Fatimah, terdapat banyak dirham campuran yang menyebabkan turunnya harga, dan pada masa Al-Hakim bin Amirillah, harga dinar adalah 34 dirham. Pada masa Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah, terjadi kekurangan emas untuk mencetak dinar akibat berbagai peperangan mata uang utama di wilayah ini adalah perak, bukan perak murni, dan setengahnya adalah tembaga. Sistem keuangan resmi Kesultanan Ottoman masa dan pada tahun 995 Masehi sampai 1534 Masehi berdasarkan pada 2 emas dan perak dengan perbandingan 1:15 pada tahun 1839 Masehi. Nah, itu tadi tentang sejarah uang Islam. Selanjutnya kita masuk ke definisi uang. Definisi uang itu yaitu sebagai alat tukar yang diterima secara umum untuk membeli barang dan jasa serta untuk melunasi hutang. Fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpanan nilai. Uang ini memiliki peran penting dalam perekonomian modern, memungkinkan pertukaran yang lebih efisien daripada barter. Uang juga memudahkan pencatatan dan perbandingan nilai barang dan jasa, serta memungkinkan individu menyimpan kekayaan dalam bentuk yang lebih mudah. Lebih mudahnya itu dalam bentuk seperti kita untuk menggunakan. Sebelum uang itu digunakan, masyarakat melakukan transaksi melalui sistem barter, yaitu pertukaran barang atau pertukaran jasa secara langsung.
Lalu kita masuk di fungsi uang. Menurut Gilarso tahun 2004 menyatakan uang memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu uang sebagai alat tukar. Uang adalah alat pengganti barter dan memfasilitasi pertukaran karena uang mempunyai daya beli yang dimana orang dapat menggunakan untuk membeli berbagai jenis barang dan jasa. Yang kedua yaitu uang sebagai satuan hitung atau pengukur nilai, di mana nilai suatu jenis barang atau jasa diukur dari harganya yang dinyatakan dalam jumlah uang yang tetap, mirip dengan cara kita mengukur berat. Yang ketiga yaitu ada uang sebagai penyimpanan alat kekayaan, di mana uang mempertahankan nilainya sepanjang waktu dibandingkan dengan aset-aset beresiko seperti saham, properti, atau emas yang cenderung memiliki resiko yang lebih rendah. Yang keempat ada uang sebagai alat pembayaran, di mana uang juga digunakan untuk melakukan pembayaran dalam situasi di mana tidak ada pertukaran barang secara langsung atau transaksi jual beli, seperti pembayaran pajak, pembayaran denda, atau melunasi utang. Nah, kita masuk ke teori keuangan Islam. Teori keuangan Islam ialah pendekatan dalam pengelolaan untuk alokasi sumber daya yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari teori ini. Larangan riba seperti dianggap tidak adil dan memberikan keuntungan tanpa adanya resiko, dan larangan gharar yang mengacu pada setiap tindakan yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi yang tinggi. Itulah tadi materi yang kedua. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang ketiga. Langsung saja kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu inflasi dalam perspektif Islam. Nah, konsep inflasi dalam perspektif ekonomi Islam ini, yang dimana inflasi itu merupakan fenomena ekonomi global yang ditandai dengan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum. Dalam ekonomi konvensional, berbagai teori dan kebijakan telah dikembangkan untuk mengatasi inflasi. Islam sebagai agama komprehensif memiliki perspektif tersendiri dalam memandang inflasi dan solusi untuk mengatasinya. Al-Makrizi membagi inflasi menjadi dua kategori. Kategori yang pertama yaitu inflasi alamiah, di mana inflasi alamiah ini terjadi karena faktor-faktor alami yang tidak dapat dihindari manusia seperti bencana alam. Dan inflasi yang kedua yaitu inflasi karena kesalahan manusia sendiri. Nah, inflasi karena kesalahan manusia itu sendiri terjadi karena kesalahan kebijakan atau tindakan manusia seperti korupsi, administrasi yang buruk. Kemudian kita masuk di penyebab inflasi menurut pandangan Islam. Nah, penyebab inflasi menurut pandangan Islam ini ada 5. Yang pertama yaitu riba atau bunga. Sistem bunga dalam ekonomi konvensional cenderung menyebabkan inflasi karena biaya bunga ditransfer kepada konsumen dalam bentuk yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu penimbunan barang atau ihtikar. Nah, penimbunan barang ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan ketika harga naik, yang dimana penimbunan barang ini sangat dilarang dalam Islam. Yang ketiga yaitu ada pencetakan uang berlebihan, di mana pencetakan uang yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan sektor real akan menyebabkan inflasi. Yang keempat yaitu ada manipulasi pasar. Praktik manipulasi seperti monopoli, oligopoli, dan kartel yang dapat menyebabkan distorsi harga di pasar juga menjadi pemicu atau penyebab inflasi.
Dan yang terakhir yaitu ada konsumsi berlebihan atau israf, di mana perilaku konsumtif yang berlebihan akan meningkatkan permintaan secara tidak wajar dan berpotensi menyebabkan inflasi. Selanjutnya, kita masuk ke solusi penanganan inflasi menurut ekonomi Islam. Penanganan inflasi menurut ekonomi Islam yaitu ada 5. Yang pertama, implementasi sistem keuangan berbasis syariah, yaitu seperti penerapan sistem keuangan yang bebas dari riba dengan menggunakan instrumen seperti murabahah, musyarakah, dan mudarabah. Yang kedua yaitu adalah optimalisasi zakat, infak, dan sedekah, yaitu seperti mekanisme redistribusi kekayaan, upaya yang efektif untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Yang ketiga ada penggunaan mata uang yang stabil, di mana penggunaan mata uang yang stabil ini dapat mendorong penggunaan mata uang yang memiliki nilai intrinsik sosial. Selanjutnya yang keempat yaitu adalah penerapan hizbah. Penerapan hizbah ini seperti berperan dalam mengawasi pasar agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan mencegah penimbunan dan manipulasi pasar. Dan yang terakhir yaitu adalah mendorong sektor real, di mana mendorong sektor real ini lebih mengutamakan pengembangan sektor dibandingkan sektor moneter. Itulah tadi materi ketiga. Selanjutnya kita akan bahas materi yang keempat. Nah, materi yang keempat itu adalah teori nilai tukar Islam. Langsung saja kita masuk pada konsep nilai tukar dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, nilai tukar harus mencerminkan nilai intrinsik dari suatu mata uang dan harus bebas dari unsur riba dan spekulasi mata uang dalam Islam. Dalam Islam, idealnya berbasis dengan komoditas seperti emas dan perak atau dirham dan dinar, yang memiliki nilai intrinsik yang lebih stabil dibandingkan dengan mata uang fiat yang digunakan dalam sistem keuangan modern. Prinsip-prinsip nilai tukar Islam ada 4. Yang pertama itu adalah larangan riba atau bunga, di mana Islam melarang praktik riba dalam transaksi keuangan, termasuk dalam perdagangan valuta yang bersifat spekulatif. Yang kedua ada larangan goror atau ketidakpastian yang berlebih, di mana sistem nilai tukar Islam harus transparan dan tidak mengandung ketidakpastian yang tinggi dalam transaksi. Yang ketiga berdasarkan nilai real. Mata uang yang digunakan sebaiknya memiliki nilai intrinsik seperti sistem dinar, emas, dan dirham perak. Yang keempat ada stabilitas moneter, di mana Islam mendorong sistem keuangan yang stabil tanpa fasilitas berlebihan yang sering terjadi pada sistem nilai tukar mengambang dalam ekonomi konvensional. Selanjutnya kita masuk di perbandingan teori nilai tukar Islam dan konvensional. Nilai tukar Islam dan konvensional, yang pertama kita akan membahas tentang nilai tukar konvensional dulu ya. Nilai tukar konvensional yaitu harga mata uang suatu negara relatif terhadap mata uang negara lain, ditentukan oleh pasar valuta asing berdasarkan penawaran dan permintaan. Selanjutnya nilai tukar Islam, di mana nilai tukar Islam ini ada 2, yaitu natural dan human error. Natural yaitu terkait dengan perubahan harga dalam negeri yang mempengaruhi nilai tukar,
sedangkan human error terkait dengan kesalahan manusia seperti korupsi dan administrasi yang buruk. Kemudian, tantangan implementasi nilai tukar Islam. Tantangan implementasi nilai tukar Islam ini ada 3. Yang pertama, dominasi sistem fiat money, yaitu sebagian negara masih menggunakan mata uang yang berbasis fiat yang tidak memiliki nilai. Yang kedua, kurangnya dukungan infrastruktur keuangan, yaitu belum banyak sistem keuangan syariah yaitu yang mengakomodasikan nilai tukar berbasis dinar dan dirham. Yang ketiga yaitu globalisasi ekonomi, di mana sistem ekonomi global yang bergantung pada nilai tukar mengambang yang dikendalikan oleh bank sentral dan lembaga keuangan internasional. Selanjutnya ada alternatif sosial. Alternatif sosial ini ada 3. Yang pertama, peningkatan perdagangan berbasis dinar dan dirham. Yang kedua, pengembangan pasar keuangan syariah. Dan yang terakhir yaitu kerjasama antar negara muslim. Itulah tadi materi yang keempat. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kelima. Materi yang kelima yaitu tentang kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Langsung saja kita masuk pada pengertiannya. Kebijakan moneter Islam adalah suatu kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang yang beredar sesuai dengan prinsip syariah. Uang yang beredar terlalu tinggi tanpa disertai kegiatan produksi yang seimbang akan ditandai dengan naiknya tingkat harga-harga pada seluruh barang dalam perekonomian atau dikenal dengan inflasi. Selanjutnya, perbedaan kebijakan moneter konvensional dalam Islam. Kebijakan moneter konvensional dalam Islam ada 2 kebijakan. Yang pertama, kebijakan moneter Islam, di mana kebijakan moneter Islam ini tidak hanya fokus pada stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan dan keadilan sosial. Mencari kemaslahatan umum, bukan hanya keuntungan semata. Dan kebijakan moneter konvensional, di mana kebijakan moneter konvensional ini lebih berfokus pada stabilitas harga, lapangan kerja yang penuh, dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Kemudian ada prinsip dasar. Prinsip dasar menurut kebijakan moneter Islam yaitu berdasarkan prinsip-prinsip Islam, terutama larangan riba atau bunga. Sedangkan menurut kebijakan moneter konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi makrokonvensional, yaitu dia lebih berfokus pada manajemen penawaran dan dari permintaan uang. Kemudian menurut instrumen kebijakan menurut kebijakan moneter Islam tidak menggunakan bunga atau riba sebagai instrumen, sedangkan menurut kebijakan moneter konvensional yaitu menggunakan suku bunga sebagai instrumen utama dan instrumen lainnya seperti operation pasar terbuka, diskon polisi, dan reserve equipment. Kemudian ada peran bank sentral dalam kebijakan moneter. Konsep bank sentral dengan segala tanggung jawab dan fungsinya ini sesungguhnya tidak dikenal dalam sejarah perekonomian Islam. Pada masa awal Islam telah dikenal sebuah lembaga yaitu Baitul Mal yang berperan serupa dengan bank sentral. Baitul Mal ini merupakan bank bagi negara Islam. Tugas lembaga ini memang masih sederhana tetapi menjalankan fungsi-fungsi dasar bank sentral sebagaimana dalam perekonomian modern, kecuali dalam 3 hal. Yang pertama,
penerbitan mata uang. Yang kedua, pengadaan pembiayaan. Yang ketiga, pengawasan suku bunga. Selanjutnya ada alat atau elemen kebijakan moneter Islam. Alat dan elemen kebijakan moneter Islam ada 3, tapi di sini saya akan membacakan salah satunya saja ya. Nah, salah satunya yaitu ada demand deposit. Demand deposit yaitu untuk mempengaruhi reserve pada bank komersial, di mana pemerintah berwenang memindahkan demand deposit pemerintah yang ada pada bank sentral kepada dan dari bank komersial. Instrumen ini mempunyai fungsi yang mirip dengan fungsi operasi pasar terbuka, di mana bank sentral mempengaruhi langsung terhadap bank komersial. Nah, itulah tadi materi yang kelima. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang keenam. Langsung saja kita masuk pada materi yang keenam, yaitu money supply dan money demand. Pengertian money supply yaitu adalah jumlah total uang yang beredar di masyarakat, termasuk uang tunai atau simpanan yang dapat ditarik kapan saja. Peran money supply yaitu sebagai alat transaksi yang mendorong aktivitas ekonomi dan dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Sedangkan money demand adalah keinginan atau hasrat masyarakat untuk memegang uang atau dana liquid dalam suatu waktu tertentu. Motif money demand atau permintaan uang yaitu ada 3 motif. Yang pertama, motif transaksi, di mana motif transaksi ini dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan transaksi rutin. Yang kedua yaitu motif berjaga-jaga, di mana motif berjaga-jaga ini dapat menyimpan uang untuk keadaan darurat atau tak terduga. Dan yang ketiga yaitu adalah motif spekulasi, di mana motif spekulasi ini memanfaatkan peluang investasi, misalnya membeli obligasi atau aset lainnya. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi money supply. Faktor yang mempengaruhi money supply yang pertama adalah tingkat suku bunga, di mana suku bunga yang tinggi membuat masyarakat lebih memilih menabung daripada memegang uang. Yang kedua adalah nilai tukar mata uang, di mana nilai tukar yang stabil mempengaruhi keyakinan masyarakat terhadap uang. Yang ketiga yaitu adalah cadangan devisa, di mana cadangan devisa ini, jika cadangan devisa yang lebih tinggi akan meningkatkan kepercayaan terhadap stabilitas mata uang. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi money demand. Faktor yang mempengaruhi money demand itu ada 3 juga. Yang pertama, suku bunga. Suku bunga yang rendah mendorong peningkatan jumlah mata uang yang beredar. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi, di mana jika peningkatan aktivitas ekonomi dapat menaikkan kebutuhan akan uang. Yang ketiga ada inflasi, di mana inflasi tinggi dapat menurunkan nilai uang sehingga mempengaruhi jumlah uang yang akan dibutuhkan. Selanjutnya ada hubungan money supply dan money demand. Money supply dan money demand adalah konsep fundamental yang saling berkaitan dalam perekonomian. Hubungan keduanya merupakan mekanisme penting yang mempengaruhi tingkat suku bunga inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada dampak ketidakseimbangan money supply dan money demand. Yang pertama ada inflasi. Jika permintaan agregat naik terhadap selanjutnya ada dampak ketidakseimbangan money supply dan money demand. Yang pertama ada inflasi. Jika permintaan agregat naik tetapi produksi barang atau jasa tidak bertambah, harga akan naik secara terus-menerus. Yang kedua ada pertumbuhan ekonomi.
Nah, pertumbuhan ekonomi ini ada dua. Yang pertama, jika peredaran uang terlalu banyak, inflasi dapat menurunkan daya beli masyarakat dan menimbulkan ketidakpastian ekonomi. Yang kedua, jika uang beredar terlalu sedikit atau likuiditas terbatas, aktivitas ekonomi melambat karena masyarakat dan pelaku usaha kesulitan memperoleh uang untuk transaksi dan investasi. Dan yang ketiga yaitu ada stabilitas moneter, di mana stabilitas moneter merupakan kelebihan peredaran uang yang dapat menurunkan nilai tukar mata uang domestik yang memiliki ketidakpastian pasar dan keengganan masyarakat untuk menabung. Itulah tadi materi yang ke-6. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang ke-7. Materi yang ke-7 yaitu kebijakan fiskal Islam. Langsung saja pada pengertiannya. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian ke kondisi yang lebih baik dengan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Dalam Islam, kebijakan fiskal adalah kebijakan memungut pajak dan pembelanjaan untuk membiayai kegiatan ekonomi secara adil dan sesuai syariat. Kemudian ada sejarah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal Islam pertama kali diterapkan pada masa Rasulullah SAW saat memimpin di Madinah. Awalnya, negara tidak memiliki kekayaan atau penerimaan negara hampir tidak ada. Semua kegiatan dilakukan atas dasar keikhlasan sebagai bagian dari dakwah. Pada abad kedua Hijriah, negara mulai memiliki sumber permintaan yang dimana digolongkan menjadi 3. Yang pertama, sumber dari kaum muslim, sumber dari kaum non-muslim, dan dari sumber lainnya. Perbedaan kebijakan fiskal Islam dan konvensional. Kebijakan fiskal Islam yaitu bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pendapatan yang berorientasi pada persamaan, keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan dunia akhirat, serta menekankan peningkatan spiritual bukan hanya material. Kebijakan fiskal konvensional, di mana kebijakan fiskal konvensional ini bertujuan untuk kesejahteraan duniawi dengan keuntungan maksimum bagi individu serta tidak mengutamakan pemenuhan kebutuhan spiritual masyarakat. Selanjutnya ada manajemen kebijakan fiskal Islam. Manajemen kebijakan fiskal Islam ada 2. Yang pertama yaitu dana dari pajak yang digunakan hanya untuk pengeluaran penting dan harus didistribusikan kembali secara benar dan jujur. Yang kedua ada pejabat dilarang memakai fasilitas negara untuk dirinya sendiri atau keluarganya, kecuali untuk tugas pemerintahan. Itulah tadi materi yang ke-7. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang 8. Ke materi yang ke-8 yaitu Kharaj Base of Productivity. Langsung saja kita masuk pada sejarah perkembangan Kharaj. Kharaj mulai diterapkan setelah penaklukan wilayah-wilayah baru oleh umat Islam pada abad ke-7 Masehi, di mana Kharaj ini dikenakan sebagai kompensasi atau penggunaan tanah dan bagi hasil pertanian. Dalam perkembangan kekhalifahan, penerapan Kharaj bervariasi, bisa berupa tarif tetap atau bervariasi tergantung jenis tanaman dan hasil panen. Jenis-jenis Kharaj. Jenis-jenis Kharaj ada 5. Yang pertama, Kharaj tanah,
yang dikenakan atas tanah pertanian, kharaj hasil yang dikenakan atas hasil atau produk yang dihasilkan dari tanah. Yang ketiga, kharaj tetap yang dikenakan dengan tarif tetap tidak terlepas dari hasil yang diperoleh. Yang keempat ada kharaj variabel yang dikenakan berdasarkan hasil yang diperoleh. Dan yang kelima yaitu ada kharaj sewa yang dimana dikenakan atas tanah yang disewakan. Kemudian ada definisi produktivitas. Produktivitas adalah ukuran efisien dalam menghasilkan barang dan jasa yang dihitung dengan membagi total output dengan total input. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi produktivitas. Yang pertama yaitu ada teknologi, di mana teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi, yaitu seperti mempercepat proses dan peningkatan kualitas. Yang kedua yaitu ada lingkungan kerja fisik. Lingkungan kerja fisik ini meliputi pencahayaan, kebersihan, kenyamanan atau dukungan kinerja. Dan yang ketiga yaitu ada faktor psikologis, yaitu seperti kepuasan kerja, kesejahteraan mental, dan motivasi karyawan. Selanjutnya kita masuk di hubungan kharaj dan produktivitas. Yang pertama, kharaj itu berfungsi sebagai insentif bagi pemilik tanah agar dapat meningkatkan produktivitas lahan. Dalam sistem ekonomi agraris Islam, kharaj ini mendorong petani untuk mengelola tanah dengan lebih baik, meningkatkan hasil panen, dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu kharaj sebagai insentif. Kharaj ini dapat mendukung pemilik tanah dan petani untuk mengelola lahan pertanian lebih baik lagi sehingga dapat meningkatkan produktivitas di sektor pertanian. Itulah tadi materi dari penjelasan yang ke-8. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ke-9. Nah, kita sudah masuk di materi yang ke-10. Langsung saja, materi yang ke-10 yaitu tentang pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam. Yaitu yang pertama adalah teori pertumbuhan ekonomi, di mana teori pertumbuhan ekonomi ini menjelaskan bagaimana suatu negara dapat meningkatkan kapasitas produksinya sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Dalam sejarah pemikiran ekonomi terdapat beberapa teori besar yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi, di antaranya teori klasik, teori Malthus, dan teori Schumpeter. Kita masuk di teori klasik. Teori klasik pertama kali dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya, yaitu menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 4 faktor utama, yaitu jumlah produk, jumlah stok barang-barang dan modal, luas tanah serta kekayaan alam, dan penggunaan teknologi. Dalam teori klasik, faktor yang paling disorot adalah pertumbuhan jumlah produk karena dapat mendorong peningkatan produksi dan konsumsi. Pada teori Malthus dikemukakan pada tahun 1798 dan dikenal sebagai teori yang menyoroti masalah pertumbuhan penduduk. Malthus menyatakan bahwa jumlah penduduk cenderung bertambah lebih cepat dibandingkan pertumbuhan alat-alat subsistensi atau bahan-bahan kehidupan. Penduduk bertambah menurut deret ukur 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Sedangkan alat-alat subsistensi bertambah menurut deret hitung 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Hal ini menurut Malthus akan menimbulkan kelangkaan pangan atau kelaparan dan kemiskinan jika tidak diimbangi dengan kontrol pertumbuhan penduduk.
Menurut teori Schumpeter, di mana teori ini menekankan pada peran penting pengusaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Schumpeter berpendapat bahwa pengusaha adalah pelaku utama yang melakukan inovasi dan pembaharuan dalam kegiatan ekonomi. Inovasi ini bisa berupa penciptaan barang baru, penerapan cara produksi yang lebih efisien, perluasan pasar, pengembangan sumber bahan baku, hingga perubahan dalam organisasi perusahaan guna meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Islam. Islam memandang pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan yang terus-menerus dari faktor-faktor produksi yang dikelola secara benar dan adil. Pertumbuhan ini harus memberi kontribusi yang nyata bagi kesejahteraan umat manusia. Materi yang ke-10 yaitu pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam. Langsung saja, teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi ini menjelaskan bagaimana suatu negara dapat meningkatkan kapasitas produksinya sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Dalam sejarah pemikiran ekonomi, terdapat beberapa teori besar yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi, di antaranya teori klasik, teori Malthus, dan teori Schumpeter. Teori klasik. Teori klasik pertama kali dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 4 faktor utama, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah serta kekayaan alam, dan penggunaan teknologi. Dalam teori klasik, faktor yang paling disorot adalah pertumbuhan jumlah penduduk karena diyakini dapat mendorong peningkatan produksi dan konsumsi. Pada teori Malthus, dikemukakan pada tahun 1798 dan dikenal sebagai teori yang menyoroti masalah pertumbuhan penduduk. Malthus mengatakan bahwa jumlah penduduk cenderung bertambah lebih cepat dibandingkan pertumbuhan alat-alat subsistensi atau bahan-bahan kehidupan. Penduduk bertambah menurut deret ukur 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Sedangkan alat-alat subsistensi bertambah menurut deret hitung 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Hal ini menurut Malthus akan menimbulkan kelangkaan pangan, kelaparan, dan kemiskinan jika tidak diimbangi dengan kontrol pertumbuhan penduduk. Menurut teori Schumpeter, di mana teori ini menekankan pada peran penting pengusaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Schumpeter berpendapat bahwa pengusaha adalah pelaku utama yang melakukan inovasi dan pembaharuan dalam kegiatan ekonomi. Inovasi ini bisa berupa penciptaan barang baru, penerapan cara produksi yang lebih efisien, perluasan pasar, pengembangan sumber bahan baku, hingga perubahan dalam organisasi perusahaan guna meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi dalam Islam. Islam memandang pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan yang terus-menerus dari faktor-faktor produksi yang dikelola secara benar dan adil. Pertumbuhan ini harus memberikan kontribusi yang nyata bagi kesejahteraan umat Islam. Dalam Islam, pertumbuhan ekonomi syarat dengan nilai moral. Suatu peningkatan produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produk tersebut membahayakan manusia atau bertentangan dengan syariat. Pertumbuhan ekonomi Islam juga terkait erat dengan keadilan distribusi dan pemerataan hasil. Selanjutnya ada model pertumbuhan ekonomi yang Islami. Model pertumbuhan ekonomi dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip tauhid, rububiyah, khalifah, dan tazkiyah. Tauhid menegaskan bahwa seluruh kegiatan ekonomi harus berorientasi pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah mengajarkan bahwa Allah adalah pemelihara alam sehingga manusia harus memanfaatkan sumber
daya sesuai petunjuknya. Khalifah menegaskan peran manusia sebagai pengelola bumi yang amanah. Tazkiyah mendorong pencucian diri dan sistem ekonomi agar bersih dan praktik yang zalim. Dari praktik yang zalim. Selanjutnya ada pertumbuhan dan aspek pembangunan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari aspek pembangunan lainnya. Pembangunan ekonomi menurut Islam meliputi pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan yang adil, perubahan struktur ekonomi yang lebih produktif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, pembangunan infrastruktur, serta pelestarian lingkungan. Semua aspek ini harus berjalan seimbang untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Selanjutnya ada paradigma pembangunan negara masyarakat Islam. Paradigma pembangunan negara di dalam masyarakat Islam adalah upaya saling membantu antar negara kaya dan miskin. Misalnya, Arab Saudi sebagai negara Islam yang kaya dari hasil minyak bumi memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk membantu pembangunan ekonomi negara-negara Islam lainnya. Hal ini merupakan bentuk kepedulian sebagai penjaga tanah suci dan bagian dari persaudaraan umat Islam. Selanjutnya ada paradigma ekonomi di masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah SAW, Mekah bukan hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga dapat terjadi kontak budaya dari berbagai suku untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah konflik antar suku yang dibangun di berbagai berhala sebagai simbol masing-masing suku. Setiap suku membayar kepada pengelola Ka'bah agar dapat menyembah berhalanya. Hal ini yang menjadikan Mekah tidak hanya pusat persinggahan dagang, tetapi juga pusat ziarah yang mendatangkan manfaat ekonomi bagi kota tersebut. Itulah tadi materi yang ke-10. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu materi yang ke-11. Nah, kita masuk ke materi yang ke-11, yaitu konsep pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang yang disertai dengan perubahan ciri-ciri penting suatu masyarakat, yaitu perubahan dalam keadaan sistem politik, struktur sosial, nilai-nilai masyarakat, dan struktur kegiatan ekonomi. Kebijakan dan strategi pembangunan, di mana kebijakan ekonomi adalah beberapa peraturan atau batasan di bidang ekonomi yang dikeluarkan pemerintah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ekonomi ini terbagi atas 3, yaitu kebijakan mikro, kebijakan mero, dan kebijakan makro. Strategi umum yang bisa digunakan yaitu yang pertama, peningkatan investasi, yang kedua, pengembangan sumber daya manusia, yang ketiga, pembangunan infrastruktur, yang keempat, peningkatan produktivitas sektor ekonomi, yang kelima, penguatan institut dan tata kelola pemerintah, dan yang terakhir yaitu pembangunan keberlanjutan dan inklusif. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat pembangunan ekonomi. Tujuannya yang pertama yaitu peningkatan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok, yang kedua peningkatan standar hidup, yang ketiga perluasan pilihan ekonomi dan sosial, yang keempat pemerataan pendapatan dan pengetesan kemiskinan, yang kelima peningkatan infrastruktur dan teknologi, yang keenam peningkatan daya asing global, dan yang terakhir yaitu keberlanjutan lingkungan. Adapun manfaatnya yaitu seperti output suatu masyarakat meningkat, tingkat kebahagiaan penduduk yang meningkat, memberikan kesempatan kepada manusia untuk memanfaatkan alam sekitar, memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih kebahagiaannya. Terus ada juga manfaatnya yaitu akan tersedia jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia dan akan mengurangi jurang perbedaan antara negara maju dan negara berkembang.
Kemudian ada manfaat yang ditimbulkan akibat adanya pembangunan. Nah, manfaatnya itu ada 3. Salah satunya itu ada tingkat produksi meningkat. Yang kedua ada adanya alternatif dan kemudahan. Dan yang terakhir yaitu terdapat perubahan pada aspek sosial, ekonomi, dan politik. Tadi materi yang terakhir, yang ke-11. Jadi kita telah membahas 11 topik penting mulai dari materi yang pertama hingga yang ke-11 tadi, yang bertujuan untuk membantu teman-teman sekalian untuk menambahkan wawasan serta ilmu baru seputar tentang pengantar ekonomi makro. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian dan waktunya yang telah menonton video ini dan menyimak materi yang telah saya bawakan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Aku minta maaf sekali lagi ya. Jujur, walaupun aku tahu itu bukanlah kesalahan yang besar, karena aku orangnya suci, polos, lugu, gak ngerti apa-apa. Perkataan aku nih seolah-olah kayak doa aja untuk kalian. Aku gak berniat menghina. Aku cuma kayak merasa ada kepuasan aja dalam menghina orang lain. Tapi aku minta maaf lah ya, walaupun aku tahu gak salah. Tapi tenang kalian semua, aku maafin. Aku tahu aku gak salah, aku gak peduli pun. Aku gak peduli, pokoknya nggak mungkin lah aku salah kayak itu menghina kalian. Kan aku cuma ngomong apa adanya, kan aku polos gitu ya kan. Tapi aku tetap minta maaf lah ya.